Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, bapak-bapak sekalian dan Ustaz dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hanif, biasa dipanggil Fauzan, dari Universitas Sriwijaya. Ada 2 poin besar yang ingin saya tanyakan, Buya. Yang pertama, dalam dunia kampus, kami sebagai mahasiswa tentunya, mungkin dari pimpinan-pimpinan juga, bahkan dalam kementerian, lembaga-lembaga resmi, kadang-kadang ada statement-statement yang membuat gerakan-gerakan mahasiswa terkait keislaman dan segala macam itu dicap radikalisme gitu. Nah, ini mungkin yang sering digalakan, yang terdengar. Bahkan ada statement-statement yang dari lembaga-lembaga resmi yang akhirnya membuat oknum-oknum pemerintahan atau lembaga kampus yang membatasi ruang gerak atau mencurigai agar lembaga-lembaga keislaman atau orang-orang yang kadang-kadang, misalkan orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang rajin ke masjid ini ditanggapi dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, ini seperti apa menyikapinya, Bu ya? Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saya percaya, Bu ya, bahwa sesuai tema kita hari ini dan Bu ya tadi sampaikan tentang prestasi itu bukan tentang IPK belaka, bagaimana kita prestasi dunia gitu kan. Bahwa banyak orang pintar tapi korupsi, tidak menutup kemungkinan kan, Bu ya. Jadi tentu akhlak dan segala macam dengan sesuai poin yang kita tema besar ini, bagaimana menghadirkan orang-orang pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda, generasi penerus kita semuanya menjadi orang-orang yang taat beribadah dan segala macam, ini kan perlu juga ditanamkan sebagai pemuda. Nah, mungkin minta nasihatnya juga, Bu ya, untuk pribadi mungkin agar kami sebagai mahasiswa itu tidak hanya sibuk memikirkan bagaimana lulus ya, bagaimana berprestasi dalam akademik dan segala macam, tapi bagaimana menautkan hati itu dalam aktivitas-aktivitas kita ini terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bu ya, mungkin minta nasihatnya juga, Bu ya. Mungkin sebagai mahasiswa dan mungkin dengan birokrasi juga dari Pak Rektor, Wakil Rektor, mungkin bagaimana kira-kira, Bu ya, untuk mensinergiskan organisasi mahasiswanya agar sama-sama bisa bahu-membahu meningkatkan mungkin program-program, kegiatan-kegiatan bersama untuk menghadirkan ini, mempersiapkan generasi penerus, calon pemimpin yang jujur, taat beribadah, beretika dan berakhlak mulia ini, Bu ya, agar sama-sama bisa menghadirkan apa yang kita harapkan bersama, Bu ya. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ada razia atau prasangka atau tuduhan kepada orang yang ke masjid dituduh radikal dan sebagainya, kita tidak pernah gelisah dengan yang demikian itu, dan kita anggap itu adalah biasa. Kenapa? Permasalahannya adalah kalian dan teman-teman kalian yang memang membawa agama yang rahmatan lil alamin ya, yang membawa agama rahmatan lil alamin, agama yang selama ini dibawa oleh guru-guru mulia dari masa ke masa di negeri ini, kurang semangat menghidupkan masjid, sehingga tiba-tiba ada yang mencoba menghidupkan masjid. Ada di sebagian tempat kebetulan orang yang membawa ciri-ciri akidah yang berbeda, sehingga negara pun kadang mewaspadai, sehingga dipukul rata, kalian pun kena. Maka mulai hari ini semangatlah kalian menghidupkan masjid dengan gaya Islammu yang Islam indah, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang asy'ariyah, yang bisa menembus tradisi bahkan agama yang berbeda waktu itu masuk ke negeri kita, nggak pakai perang, nggak pakai senjata, sehingga bisa masukkan Islam ke Indonesia dengan seluas-luasnya. Itu asal Islam indah. Jadi kalau Islam yang benar nggak ada istilah dituduh radikal, dan tidak usah takut. Saya tidak pernah takut dituduh radikal karena saya tidak membawa ilmu radikalisme, saya tidak pernah. Maka saya sudah takut, sehingga suatu ketika kita sebut salah satu negara kan melarang, kita dilarang masuk. Kenapa sebabnya? Karena ada Islam yang radikal. Saya nggak marah. Kenapa? Memang ada orang-orang yang membawa benih itu dilarang akhirnya di situ. Saya kayaknya itu kelarang. Saya nggak usah marah. Kenapa? Ya ini adalah karena kita kurang menang di dalam menyerukan dakwah yang indah ini. Jadi tidak usah sibuk nyalain siapa-siapa. Tampakkan bahasanya kamu sebagai mahasiswa yang membawa Islam yang indah, giat membuat grup kebersamaan masjid, indah, santun, penuh kasih, rahmatan lil alamin. Akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah yang serius ini indah. Jadi nggak usah, dan itu memang betul sebagian dilarang, itu memang betul ada sebagian caci maki, olok-olokan. Islam nggak menyakitkan, Islam nggak ada olok mengolok, Islam nggak usah merendahkan.
Tapi ada prinsip dong, prinsip Islam harus agama yang ya'lu wa la yu'la alaihi. Pun demikian kita di saat berduduk dengan orang berbeda agama dengan kita bukan caci maki, bukan, kan itu adalah ajaran. Jadi permasalahan adalah dari mayoritas kaum muslimin yang selama ini gaya Indonesia yang asy'ariyah, yang akidah yang benar ini kurang semangat, sehingga yang menghidupkan ada sebagian orang-orang yang kadang berlebihan, terlalu ngegas, sehingga kadang menjadikan orang tersinggung yang lainnya. Tapi Pak, kami menghimbau bahwasanya inilah termasuk yang Buya serukan tadi, belajar agama dengan 4 tadi, akidah praktis, biar tahu akidah Anda itu apa, fikih praktis. Karena agama tidak ada caci maki. Agama tidak mengajarkan orang sombong merasa lebih soleh dari yang lainnya, lalu mengatakan kamu masuk neraka, kamu syirik, nggak ada itu semuanya. Nah itu, jadi ini yang pertama. Jadi jangan ragu, bahkan tetap semangat anakku ya, nyeru orang ke masjid, hidupkan kegiatan di kampus, tapi dengan gayamu, gaya yang Islam yang benar, Islam rahmatan lil alamin, bukan dengan gaya Islam yang caci maki dan mengolok. Itu tidak berlaku. Hati-hati, itu bahaya sekali. Islam itu indah sekali. Kemudian yang kedua tadi apa? Nggak dicatat. Apa sayang? Soleh. Yang kedua. Apa tadi lupa Bu ya? Oh iya, Masya Allah. Oke lah, nah. Jadi maksudnya bagaimana sambil dia ngejar prestasi, tapi jangan sampai dong terlena dengan prestasi. Makanya ilmu hati itu nggak spontan, nah. Nggak bisa sehari begini. Jadi ada hubungannya dengan sebelumnya tadi. Perkumpulanmu yang kamu rindukan yang baik itu dikuatkan. Makanya seperti yang Buya tawarkan tadi, program-program membersihkan hati itu terus. Jadi ilmu akhlak tuh, kalau akhlak teori ya sih sebentar, belajar semalam ngafalin durhaka pada orang tua hukumnya haram, biarpun di rumah masih kasar sama ibunya, itu kan akhlak teori. Akhlak kita bukan akhlak teori, akhlak rasa. Kita harus berani pejam mata sesaat kebayang wajah ibunda kita, berapa kali kita marah dalam seminggu ini dan kita bisa nangis. Harus itu akhlak itu. Kenapa sama kakak kandungku aku begitu, harus bisa nangis. Bukan hanya wah kurang ajar sama saudara, menyambut mutus tali silaturahmi adalah masuk neraka. Itu adalah menghafal hadis, bukan merasakan hadis. Akhlak yang kita butuhkan itu, nak. Itu perlu proses, namanya murabbi. Ada seorang murabbi, guru yang membimbingnya, sehingga kalau keluar dari lesan murabbi karena sentuh dadanya saja dia harus berubah, sehingga menjadi lembut dengan ibundanya. Nah ini jadi perlu betul akhlak tadi. Ini dikan oleh beliau profesor yang menginginkan ya sisi itu. Jadi nanti ada keluar insinyur, doktor yang hebat dari unsri yang mereka punya hati yang dekat kepada Allah, dan itu proses panjang anakku. Makanya yang perlu Buya hadirkan di sini adalah kesadaran pentingnya kalian untuk mencari itu. Baru setelah ini, keluar dari ini kamu mencari. Tidak mungkin ketemu dalam waktu singkat lalu selesai, enggak. Yang penting kamu kecantol begini, kamu ngejar dengan program Buya, nanti akan ketemu nanti pada akhirnya. Baik, yang ketiga tadi apa? Cukup. Apa yang ketiga? Ada sesuatu lupa Bu ya. Oke, Masya Allah. Sebetulnya gini lah, kunci kita dalam berinteraksi dengan orang adalah biasakan dengan ketawaduan. Jangan sok kamu yang paling hebat, organisasi paling hebat ini. Jika kamu mendasari ketawaduan di saat sinergi dengan orang, mudah diterima kamu. Sudahlah kunci itu. Mungkin programmu sangat hebat, cara menyodorkan pun adalah dengan akhlak yang mulia. Kalau kamu ndak, ini paling hebat lo program ini, biarpun benar orang nek ya. Jika cara menyodorkan program untuk bersinergi, tapi kita tidak dengan akhlak mulia, nggak senang, biarpun benar apa-apa akhlak begitu. Tapi dengan akhlak yang baik. Nah ini ada hubungan dengan sebelumnya. Sehingga kadang-kadang itu mentang-mentang dengan Allah, ini harus ini kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya nek sama kamu nanti. Biarpun benar yang diserukan, tapi akhlaknya nggak baik, siapa yang mau? Biarpun benar ini kejahatan di sana Pak Profesor, Pak Rektor, ini nggak boleh dibiarkan. Ini, ya tapi kamu tidak punya adab. Ini ternyata akhlak ini penting untuk bisa sinergi. Sehingga ibaratnya dengan minum kopi bersama itu bisa selesai masalah silaturahmi dengan kelembudan dan akhlak mulia, beres nanti. Ya, dengan akhlak mulia, organisasimu, perkumpulanmu yang penuh dengan akhlak mulia membuat orang terpesona, kamu ngadep ke siapa saja akan mudah untuk diterima. Bukan dengan kesombongan. Itu saja insya Allah. Adab. Itu saja mungkin. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.